Bismillahirrahmanirrahim. Bintang berkelap-kelip di waktu malam, sangatlah indah ketika jatuh. Terimalah salam indah dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana alaina bin maliman wal Islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Awang Abdul Razak selaku pimpinan dan pengasuh Majelis Zikir wa Ta'lim Riyadhah Firqatul Mujahidin, dan yang kami hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah RFM rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat berkumpul di link majelis Thalabul Ilmi di pagi yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan pengajian rutin kita, kajian kitab Al-Hikam. Tak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sangat kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Sebelum acara dimulai, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yaitu kajian kitab Al-Hikam, hikmah ke-162 dan 163, yang berbunyi, berkata pengarangnya Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, man arafal haqqa syahidahu fi kulli syai'in wa man faniya bihi ghaba an kulli syai'in wa man ahabbahu lam yu'tir alaihi syai'an. Siapa yang mengenal Allah, ia akan menyaksikannya dalam segala sesuatu. Siapa yang fana dengannya, ia akan lenyap dari segala sesuatu. Siapa yang mencintainya, ia tidak akan mengutamakan selainnya. Baiklah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, marilah kita satukan niat kita dalam rangka thalabul ilmi, mendengarkan tausiah dari guru kita mengenai hikmah ini. Kepada Bapak Ustadz, Awang Abdul Razak, waktu dan tempat kita persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Shadaqallahul adzim. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana
pada saat ini masih terus kita dilimpahkan rahmat-Nya, sehingga dengan rahmat-Nya kita didudukan bersama, dikumpulkan bersama dalam majlis, dalam link Thalabul Ilmi, yang mudah-mudahan menjadikan keberkahan untuk kita semua. Sholawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ila mu'alifi hadal kitab Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Wa ila jami masyaykhina Suson Ki Haji wa jami masyaykhina Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah yang ke-162 dan 163. Man arafal haqqo syahidahu fi kulli syai'in. Siapa yang mengenal Allah, ia akan menyaksikannya dalam segala sesuatu. Wa man faniya bihi goba angkuli syai'in. Dan barang siapa yang fana dengan Allah, ia akan lenyap dari segala sesuatu. Lanjut hikmah ke-163. Wa man ahabahu lam yu'asir alaihi syai'an. Siapa yang mencintainya, ia tidak akan mengutamakan selainnya. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hikmah ini kita akan membahas 3 makom. 3 makom kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu makom mahabbah, makom pana, dan makom bako. Jadi makom itu adalah derajat-derajat, bukan tempat duduk begitu, bukan. Derajat ketakwaan seseorang, tingkat keimanan, tingkat ketakwaan, tingkat kedekatannya kepada Allah. Ada yang sudah sampai ke makom mahabbah, ada yang sudah dipanakan oleh Allah, ada yang sudah sampai bisa dibakokkan dalam keadaan bako kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang pertama adalah makom bako, man arafal haqqo, yang tadi. Yang kedua adalah makom pana, wa man faniya bihi. Yang ketiga makom mahabbah, wa man ahabbahu lam yu'asir alaihi syai'an. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini agak harus hati-hati kita memahaminya, karena termasuk menceritakan menonton perjalanan ruhani waliullah, ruhani orang-orang yang sudah sampai ke situ. Kita hanya masih membacakan, menonton, tetapi besar harapan kita pun ingin seperti ini dan akan seperti ini jika Allah mampukan, karena semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Fa'amal baqa'u huwa syuhudul abdi bi anna wujudal khalqi qaimun bi wujudillahi ta'ala la bi nafsihi. Yang pertama adalah makom bako. Makom bako, yang disebut dengan makom bako adalah menyaksikannya seorang hamba bahwa adanya makhluk itu
berdiri atau ada dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, bukan ada dengan adanya sendiri. Itu makhluk. Artinya dia menyaksikan segala sesuatu tidak bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ia lihat, apapun yang ia dengar, apapun yang ia temukan oleh panca inderanya, itu adalah ciptaan Allah. Nah, ada ingatan ke situ. Itu adalah ciptaan Allah. Kekuasaan Allah, dikehendaki Allah, diketahui oleh Allah. Melihat makhluk dengan mata dohirnya, melihat Allah dengan mata hatinya. Arti melihat itu, kalau di dalam ilmu seperti ini, yang disebut dengan melihat Allah itu bukan melihat Allah dengan hatinya. Maksudnya melihat itu adalah ingat. Jadi arti melihat di sini adalah ingat kepada Allah. Mata melihat makhluk, hatinya ingat ke Allah yang menciptakan makhluk itu. Telinga kita mendengar suara makhluk, hati kita ingat kepada Allah yang menciptakan suara itu. Begitu. Setiap apa yang terjadi, yang terlihat, yang ditemukan oleh panca inderanya, hatinya pun menyaksikan, hatinya pun melihat, menyaksikan, hatinya pun tahu bahwa itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia ingat ke situ hatinya. Disebut melihat. Karena manusia tidak akan bisa lepas dari dua nikmat. Nikmatul ijadi wa nikmatul imdad. Nikmatul ijad, nikmat oleh Allah diwujudkan, diadakan. Yang tadinya sehat, tidak ada, diadakan sehat. Lalu pengen tetap di dalam sehat, berarti setelah ijad sehat, kita masih butuh dengan tetap dalam keadaan sehat. Nikmat hidup, kita diberikan hidup oleh Allah, nikmatul ijad. Setelah kita hidup, kita pun ingin tetap dalam hidup, nikmatul imdad. Berarti kita tidak hanya butuh dengan nikmatul ijad, tetapi kita butuh dengan nikmatul imdad. Karena begitu, berarti jelas sekali bahwa kita tidak pernah bisa terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang sudah begitu, itu sudah ada di makom bako. Ma ra'aitu syai'an ila ra'aitullaha ma'ah. Tidaklah aku melihat sesuatu apapun kecuali aku melihat Allah bersamanya. Maksudnya, tidaklah aku melihat sesuatu apapun kecuali hatiku ingat kepada Allah. Itu. Hatiku ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma ra'aitu syai'an illa ra'aitullaha ma'ah. Tidaklah aku melihat sesuatu apapun kecuali aku melihat Allah bersamanya. Jadi melihat itu ingat, hati ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah yang disebut dengan makom bako. Kita lanjutkan dulu. Wa amma maqamul pana wa ghaibul abdi an nafsihi wa anil khalqi jami'a fala yashhadu bil wujudi illallah. Adapun makom pana adalah hilangnya seorang hamba dari dirinya sendiri dan dari seluruh makhluk. Tidak ada dia ingat kepada makhluk. Jangankan ingat kepada makhluk, ingat terhadap dirinya sendiri pun tidak ada. Nah, ini pana nih. Sehingga ia tidak menyaksikan apapun pada alam semesta ini kecuali yang ia saksikan hanyalah Allah. Tetapi di sini pana ada pana fil af'al, ada pana dalam pekerjaan. Tidak ada yang bekerja, berbuat kecuali Allah.
ada panak sifat. Tidak ada yang tahu kecuali Allah, tidak ada yang pintar, tidak ada yang kuat kecuali Allah. Nah, kelas yang tinggi, paling tinggi adalah fana fidat, sehingga lebur, dirinya tidak merasakan ada. Jangankan makhluk yang terlihat, gunung, lautan, manusia semua, jangankan itu, hatta dirinya pun tidak merasakan ada, karena dia menyaksikan bahwa yang ada itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melihat laut, lihat bumi, lihat langit, lihat apa saja, dia tidak ingat. Lihat dirinya sendiri pun dia tidak ingat. Dia tidak melihat itu ciptaan Allah. Tetapi itu udah langsung. Semuanya tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mendekatkan paham, seorang yang fana seperti seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Ada satu cerita. Seorang istri ditinggalkan mati, meninggal oleh suaminya, mempunyai anak satu. Si istri dan suami istri ini sangat saling mencintai, sangat saling menyayangi, sangat setia. Sehingga saking setianya antara suami dan istri ini, sampai terkenal orang yang sangat baik dalam rumah tangganya. Tiba-tiba suaminya meninggal dunia. Kalau kata orang Sunda, kalau kata Pak Haji Ajis, asa disambar helang gitu. Ya, Pak Hajinya mendadak meninggal. Tiba-tiba meninggal lah si suaminya, entah itu sakit atau apa. Suaminya itu tiap hari bersama istrinya bekerja, pekerjaannya cuma tukang pengrajin golok. Ada kan tukang bikin golok tuh, ya Pak Haji, pengrajin golok, tukang rajin golok. Nah, bikin golok dibawa ke pasar untuk biaya hidup sehari-hari, bikin golok. Tiba-tiba mendadak suaminya yang tercinta meninggal dunia. Istrinya kalau kata orang Sunda kabung bulengan. Istrinya naon teuis suningsih kabung bulengan teh naon. Istrinya saking jatuh cinta sama suaminya yang meninggal, sehingga istrinya sampai sakit-sakitan, kepikiran terus sama suaminya. Masya Allah, satu saat si istri dan anaknya yang ditinggalkan sedang duduk di tengah rumah. Di situ banyak golok hasil karya suaminya, bikinan suaminya. Lalu tiba-tiba si istri ini, si ibu ini, dia ngambil golok. Setelah golok diambil, dia katakan ke golok, ayah, 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 sambil nangis. Kata anaknya, mama kenapa? Kok golok disebut ayah? Paham nggak? Udah mulai paham nggak ibu? Paham nggak? Ah. Mama kenapa? Kok golok disebut ayah? Mama udah gila ya? Kok mama begitu? Kok mama kayak udah gila? Masa golok dipanggil ayah? Itu golok mama. Ayah sudah meninggal. Mama jangan salah lihat. Itu golok mama, bukan ayah. Kata ibunya, nak, bukan mama gila, bukan mama gak melihat itu golok, tetapi mata kitanya yang beda. Penglihatanmu sama penglihatan mama yang beda. Kalau kamu melihat golok, kamu hanya melihat golok itu. Kalau mama melihat golok, gak lihat mama goloknya, tetapi mama melihat ayahmu yang bikinnya. Ya, agak paham ya, Pak Haji? Nah, itu adalah contoh.
Contoh orang yang fana. Contoh orang yang fana. Begitu dia melihat gunung Allah sampai meneteskan air mata karena merasakan besar agungnya Allah. Begitu dia melihat makhluk Allah gitu. Allah sampai kalau sudah tenggelam dalam fana sehingga dia lupa dengan dirinya. Sehingga banyak kisah-kisah seorang waliullah yang ada dalam makom fana. Fana itu kan rusak ya. Sampai ngaco, seperti Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Begitu ditanya, adakah di rumah Abu Yazid? Abu Yazid sedang fana. Abu Yazid menjawab, tidak ada Abu Yazid. Yang ada hanya Allah. Kalau di kita di Indonesia, Syekh Siti Jenar. Jangan dipaham dengan ilmu syariat. Kalau ilmu syariat tidak akan nyampe memaham ke situ karena kedudukan mereka adalah dalam makom fana, makom yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, makom yang sedang tenggelam dalam cinta kepada Allah. Yang tadilah contohnya. Kata ibunya, "Nak, bukan penglihatan ibu yang sudah buram, bukan ibu yang tidak melihat itu golok, tetapi penglihatan kita yang beda. Kamu lihat golok itu hanya golok. Kalau mama melihat golok itu, mama ingat ayah kamu yang bikinnya. Sehingga golok itu sudah nggak kelihatan, ayah kamu yang terlihat itu." Makanya, Masya Allah, itulah orang yang ada dalam makom yang rusak, yang fana billah, fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehalaj, semua itu dibunuh bukan karena dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi untuk di antaranya adalah untuk menyelamatkan, takut dipaham oleh paham-paham yang awam. Karena orang yang fana itu dia sudah tidak sadar dengan dirinya, majdub, jadab, ditarik akal kemanusiaannya tertutup oleh rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh contoh Nabi Yusuf alaihissalam. Wanita-wanita saking kaget dan saking merasa takjubnya dengan kegantengan Nabi Yusuf. Ibu-ibu, wanita-wanita itu, Pak Haji Aziz, yang sedang megang apel, ngiris mau mesek apel ya, maksudnya mau mesek apel sampai tangan sendiri kepotong nggak berasa, begitu kan? Nah, itu baru melihat Nabi Yusuf. Apalagi orang yang sudah tenggelam di dalam cinta kepada Allah. Masya Allah, luar biasa. Nah itulah, la yaro illallah. Dia tidak melihat kecuali semuanya adalah, minimal dia ingatnya itu adalah apa Allah, naik lagi ke sifat Allah, bahkan yang fana kelas tinggi, dia sudah tidak melihat apapun, tidak merasakan apapun, jangankan makhluk, dirinya pun tidak ada. Jangankan tahajud, dirinya pun tidak ada, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ia berzikir itu, dia berzikir, jangankan dia berzikir memikirkan pahala, dirinya pun berzikir dia sudah tidak ingat. Itulah makom fana. Jadi kalau kalau diperinci kedudukan hamba Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 kedudukannya. Ini terlihat nggak ibu-ibu? Pak Ustadz bicara begini tinggal itu kelihatan nggak? Nah, ini kita akan contohkan begini nih. Ntar dulu. Jadi ada 3. Jadi ibarat kita, ibarat ada gunung begini nih, kan gunung begini nih, bentuk gunung begini. Ada
yang di sisi kanan, ada yang di sisi kiri kan, ada yang di atas. Nah, ceritanya yang di sisi kiri nih adalah awam, orang yang awam, orang yang tidak tahu apa-apa. Orang yang awam ini dia di sebelah sini. Dia melihat makhluk hanya makhluk saja. Tidak ada ingatan ke Allah. Melihat apapun ia hanya makhluk. Di makom inilah adanya sifat-sifat yang buruk. Di makom awam inilah adanya sifat dendam. Karena kenapa dia dendam? Karena dia hanya melihat makhluk. Dia tidak bisa melihat Allah. Dia tidak bisa ingat kepada Allah. Maksud melihat itu ingat kepada Allah. Nah, di makom awam inilah dendamlah ada, sombong ada, ria ada, ujub ada. Di sini karena dia hanya melihat makhluk, nggak ada ia ingat kepada Allah. Lalu dia naik ke atas. Si orang awam nih belajar naik ke atas dengan taholi dan tahali, dengan membuang akhlak-akhlak buruknya. Akhlak sombong dibuang dengan akhlak tawado, akhlak kikir dibuang dengan akhlak pemurah dan sebagainya. Nah, naik dia ke atas. Itulah namanya salikin. Tuh, Pak Haji, namanya salikin, berjalan kan? Naik. Suluk itu namanya salik. Nah, berjalan ke Allah seperti ini. Naik terus. Di sini di tengah-tengah perjalanan ada satu makom namanya mahabbah. Makom mahabbah, cinta kepada Allah. Sehingga kalau orang yang diberikan mahabbah, cinta kepada Allah, dia akan senang ibadah. Terus setelah makom mahabbah, setelah dia diberikan cinta kepada Allah, sehingga Allah sangat cinta kepadanya, hingga oleh Allah ditarik akalnya, ditutup dengan dia hanya fokus cinta kepada Allah. Sampailah ke puncaknya yang disebut dengan makom fana. Di sini dia akan lupa kepada makhluk, dia hanya ingat kepada Allah. Nah, setelah dia fana sampai ke sini, oleh Allah diberikan lagi makom yang tinggi, yaitu bako. Turun dia dari sini kan, tadi kan dari sini ya. Nah, di sini di atas kan. Nah, dia turun ke sini, makom bako. Turun lagi dia, terus turun. Nah, sampai di sini. Jadi di sini dia sudah makom bako. Artinya, kalau makom bako hampir sama dengan makom awam. Sama dia. Dia melihat makhluk, sama suka makan, suka apa, dia melihat makhluk, sama. Cuman bedanya kalau makom bako dia melihat makhluk tidak melupakan Allah. Dia melihat makhluk bukan hanya melihat makhluk, tetapi dia sampai ingat kepada Allah. Nah, orang yang di makom bako ini tingkah lakunya sama dengan yang orang di makom awam. Tetapi dia melihat yang diciptakan, dia melihat yang dicipta, dan hatinya melihat yang menciptakan. Begitu. Dia melihat makhluk yang diciptakan Allah, dan hatinya melihat yang menciptakannya, yaitu Allah. Anggota tubuhnya bertemu dengan makhluk, hatinya ingat kepada Allah. Tubuhnya ketemu dengan masalah, hatinya ingat kepada Allah, yang hakikatnya mendatangkan masalah itu. Tubuhnya ketemu dengan bahagia, hatinya ingat kepada Allah, yang hakikatnya Allah yang memberi bahagia itu. Nah, dia sudah di sini. Itulah makom-makom yang dipimpin oleh Rasulullah Muhammad SAW. Abu Bakar Siddiq, para sahabat di sini makomnya. Inilah makom-makomnya guru-guru mursyid kita. Semua guru-guru mursyid di sini makomnya. Dia sudah bercampur baur dengan makhluk, tetapi hatinya tidak pernah melupakan Allah. Begitu. Kalau orang awam masih di sini, sebelah sini. Terlihat kan Ibu ya? Ibu-ibu, bapak-bapak, kelihatan kan? Nah,
Kalau makom orang awam masih di sini. Orang-orang awam masih di sini dia. Ada masalah, dia nggak kelihatan nih, nggak bisa menembus ke sini. Ada masalah, dia hanya lihat masalahnya saja. Ada orang muji, dia hanya lihat yang mujinya saja. Ada orang yang membenci, ada orang yang menghina, dia hanya melihat yang menghinanya saja. Dia tidak bisa melihat, hatinya tidak bisa ingat kepada Allah. Padahal semuanya adalah sudah ditetapkan oleh Allah dan ada rahasia hikmah di balik itu. Nah, tetapi kalau sudah di sini, di atas, dia sudah tidak bisa berkata apa-apa karena dia sudah tidak akan bertemu dengan masalah-masalah. Semuanya hancur karena dia sedang tenggelam dalam kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah makom dalam hamba Allah Subhanahu wa taala. Wala yasilul abdu ila hadainil maqamaini ila ba'da tahliyatin nafsih minasifatil mazmumah wa tahliyatiha bisifatil mahmudah. Tidak akan sampai seorang hamba kedua makom yang mulia ini, yaitu makom pana dan makom bako, serta ditambah lagi tadi ada makom mahabbah. Nah, kecuali dia melewati proses-proses, yaitu prosesnya membersihkan diri, membersihkan jiwa dari sifat tercela, diganti dan dihiasi oleh sifat-sifat yang terpuji. Begitu. Orang yang dirinya ada cinta terhadap dunia diganti dengan juhud. Orang yang dirinya ada sombong diganti dengan tawadu. Orang yang di dirinya ada dendam diganti dengan pemaaf orangnya. Di dirinya ada kikir diganti dengan pemurah. Nah itulah. Nah, jadi selama kita mempunyai sifat-sifat sombong, sifat dendam, sifat cinta dunia, itu kita masih belum termasuk orang yang sedang berjalan menuju ke arah situ. Karena prosesnya itu adalah tahliyatun nafsi wa tahliyatuha. Prosesnya adalah mengganti akhlak yang buruk diganti dengan akhlak yang baik. Nah, jamaah RPM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Allah berikan makom pana, lalu dilanjut dengan makom bako, pertama-tama Allah berikan adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Karena Allah cinta kepada kita, lalu Allah berikan rasa cinta kita kepada Allah. Jadi kita pun mencintai Allah. Jadi jangan dipaham bahwa kita cinta kepada Allah, karena kita cinta kepada Allah, lalu Allah mencintai kita. Cintailah Allah, maka Allah akan mencintai kita. Itu bahasa kita. Sesungguhnya bukan begitu. Kalau cintailah Allah, Allah akan mencintai kita. Kalau begitu berarti Allah bagaimana kita? Itu hanya bahasa kita. Sesungguhnya adalah apabila Allah mencintai seseorang, maka orang tersebut ditanamkan rasa cinta kepada Allah sehingga orang itu mencintai Allah. Nah, jadi asal mulanya cinta itu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kamu cintai Allah. Cintai Allah lah. Kalau kamu mencintai Allah, kamu akan dicintai Allah. Itu tidak apa-apa, itu bahasa. Tetapi jangan jadi masuk ke hati keyakinan, karena salah bahasa itu. Masa cintai Allah? Kalau kita cinta Allah, Allah akan cinta kita. Berarti Allah bagaimana kita? Tetapi justru kalau kita orang yang akan dicintai Allah, pertamanya Allah tanamkan ke dalam hati kita rasa cinta kita kepada Allah. Setelah tertanam rasa cinta kita kepada Allah, disitulah kita akan mencintai Allah. Jadi kita mencintai Allah pun atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Man ahabbahu lam yu'asir alaihi syai'an. Hikmah yang ke-163 lanjutan yang tadi. Jadi siapa yang mencintai Allah, ia tidak akan mengutamakan selainnya.
Inilah makom mahabbah namanya. Ini orang yang Allah dudukan di makom mahabbah. Orang diberi Allah cinta kepada Allah, pasti akan menomorsatukan Allah. Bila mana orang mencintai Allah, Allah akan dijadikan nomor satu. Dia akan mengesampingkan selain Allah, termasuk kepentingan dirinya. Man ahabballah alam yu'asir alaihi syai'an min hawa nafsihi wa ghoriha. Kita ingin tidur, misalkan kita itu senang tidur, nyaman tidur, enak tidur, semalaman tidur enak. Tidur dari jam 9, bangun-bangun adzan subuh, enak luar biasa itu. Nah, tapi Allah tidak suka seperti itu. Kita senang, tetapi Allah tidak suka. Nah, kita lebih milih apa yang disukai Allah. Ternyata Allah suka kita bangun malam, bangun sepertiga malam. Kita ikutin apa yang disukai oleh Allah. Karena apa? Karena kita sedang berusaha untuk mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ahabahullah ahaba man ahaballah wa ahaba man ahaballah wa man abghadahu Allah abghadahu wa abghadu man abghadallah. Orang yang cinta kepada Allah, dia akan mencintai sesuatu yang dicintai Allah. Orang yang cinta kepada Allah, dia akan mencintai sesuatu yang dicintai Allah. Ia akan membenci sesuatu dengan apa yang dibenci oleh Allah. Bencinya pun dia akan karena Allah, cintanya pun dia akan karena Allah. Qala ba'duhum awalu ma yaqdifuhullahu fi qalbi abdihi alladhi yuridu ayyastopia. Awal mulai yang disimpan oleh Allah ke hatinya seorang hamba Allah. Jika orang akan dijadikan kekasih Allah, yang pertama disimpan oleh Allah ke hati seorang hamba itu adalah ada mahabbah, ada rasa cinta kepada Allah. Jadi cinta itu bukan dari kita kepada Allah, tetapi dari Allah kepada kita. Karena Allah cinta kepada kita, kita disimpan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi modal pokok jadi seorang kekasih Allah itu adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Jika kita ada rasa cinta kepada Allah, ngantuk pun kita bangun malam, payah pun kita melaksanakan ibadah-ibadah, kita laksanakan karena ada cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makom mahabbah, naik makom pana, turun lagi makom bako. Itulah fala yazalu yu'adil faraid wa yuksiru nawafil wa yadkurullaha zikron kasiro wa yukhalli nafsah wa yuhalliha hatta ahabahullahu hubban. Orang yang cinta kepada Allah, ia menunaikan kewajiban-kewajiban ibadahnya, sunat-sunatnya ia lakukan, ia perbanyak, banyak zikir, membersihkan sifat yang tercela dan menghiasi dengan sifat yang baik, hatta ahabahullahu hubban, sampailah orang itu dicintai Allah dengan cinta yang khusus. Nah, faida ahabahu abnahu. Apabila Allah sudah mencintai dengan cinta yang luar biasa, abnahu, maka Allah panakan orang tersebut. Wa ida abnahu abqahu. Setelah Allah panakan, maka Allah tingkatkan lagi orang tersebut. Allah bakokan, kembalikan lagi ingatannya. Fasoro abdan arifan waliyan lillahi ta'ala. Maka jadilah orang itu hamba yang mengenal Allah dan ia jadikan kekasih Allah. Itulah perjalanan seorang hamba menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makom bako ini makomnya mursyid kamil mukamil, mursyid guru-guru yang luar biasa keguruannya, luar biasa kewaliannya. Kalau ditanya apakah zaman sekarang masih ada orang seperti itu, ya kalau sudah tidak ada, kiamat dunia. Di antara wasilah sababiyah, di antaranya adalah masih adanya orang-orang seperti itu. Masih adanya orang-orang mursyid-mursyid seperti itu. Di antaranya, seseorang tidak akan jadi mursyid kalau belum sampai ke makom bako tersebut. Dia melihat ciptaan Allah,
tetapi dia hatinya tidak melupakan Allah. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mursyid kamil mukamil. Oleh karena itu, sebagian ulama banyak mengatakan, jangan sampai kita meninggal dunia sebelum kita dijumpakan dengan seorang mursyid yang membimbing hati kita, membimbing ruh kita untuk kembali ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita begitu masuk ke alam barzah, kita tidak tersesat, kita dibimbing, kita sampai ke ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan muridnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, kitab yang kita kaji, dan berkah dari guru-guru kita semua, para mursyid-mursyid. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.